Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah dengan NIM 220221100043 dari Universitas Trunojoyo Madura. Di video ini saya akan membawakan materi mengenai analisis aktivitas pendanaan lanjutan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, yakni Bapak Dr. Sultan Syah, SE, AK, MM, MAK, CA, dan pihak lainnya yang membantu saya dalam pembuatan video. Sebelum masuk kepada penjelasan, saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada pembiayaan off balance sheet. Yang kedua ada ekuitas pemegang saham. Yang ketiga ada pengelolaan ekuitas pemegang saham. Dan yang keempat ada aktivitas pendanaan. Baik, tanpa berlama-lama langsung aja kita tonton videonya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia bisnis dan keuangan memegang peranan penting dalam menentukan stabilitas keuangan perusahaan, seperti aktivitas pembiayaan dan pengelolaan modal. Segala bentuk aktivitas pendanaan tersebut termasuk berbagai strategi pembiayaan utang dan ekuitas, serta pembiayaan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, merupakan faktor penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan suatu perusahaan. Ekuitas sendiri merupakan bagian yang penting bagi modal perusahaan. Aktivitas dalam menganalisis modal sulit untuk dipisah, karena analisis ini akan menggambarkan kondisi kesehatan perusahaan yang diantaranya adalah kesehatan pertumbuhan laba yang baik, aturan dalam kebijakan dividen, dan pengelolaan saham untuk nilai pemegang saham. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan off balance sheet. Pembiayaan off balance sheet merupakan seluruh pembiayaan yang telah terjadi di luar laporan posisi keuangan yang berfokus pada ketidaktercatatnya kewajiban tertentu. Contoh dalam off balance sheet diantaranya adalah kontrak jual beli dan juga perjanjian material yang digunakan, yang dimana sebuah perusahaan bersepakat untuk membeli keluaran atau output atau memproses jumlah barang dalam kegiatan proses dan aturan pengembalian ataupun bayar. Mengacu pada peraturan atau regulasi perbankan di negara Amerika Serikat yang diatur dalam GAO atau General Accounting Office, terdapat aktivitas OBS dapat dilihat dari sudut pandang ketidakpastian atau kontingensi yang bisa digolongkan menjadi 3 kelompok besar. Di antaranya yaitu yang pertama ada komitmen. Komitmen sendiri merupakan sebuah ikatan atau dapat disebut kontrak yang dimana di dalamnya berisikan janji yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Nantinya, janji yang telah disepakati harus bisa dilaksanakan apabila persyaratan telah dilakukan. Yang kedua, ada garansi pada bank. Poin ini merupakan penjelasan yang mengacu pada kewajiban bank dalam menjamin nasabahnya guna terikat pada satu sistem kerja dan kepentingan lain dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pihak ketiga. Yang ketiga ada transaksi derivatif. Bank nantinya akan terikat pada pengembangan beberapa transaksi yang berkaitan dengan valuta asing, derivatif sekaligus investasi seperti suap mata uang dan lainnya. Selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham. Menurut Trustiana et al. Tahun 2022, ekuitas merujuk pada pembiayaan pemilik atau pemegang saham atas suatu perusahaan. Ekuitas sendiri merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, di mana perhitungannya akan menghitung selisih antara aset dan juga liabilitas yang ada pada perusahaan. Mengacu pada PSAK nomor 21, pelaporan ekuitas pemegang saham akan memberikan sebuah informasi kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terkait kinerja aktivitas manajemen dan juga prospek investasi para pemegang saham, yang hal itu tak luput juga pada lingkup tanggung jawab pemilik. Selanjutnya yaitu ada komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal saham atau capital stock. Saham diberikan kepada pemegang ekuitas sebagai imbalan aset atau jasa yang mereka sediakan. Jenis modal ini hanya bisa dimiliki oleh PT atau perseroan terbatas dan diperoleh dengan menerbitkan serta menjual saham kepada pemangku kepentingan.
Nah, klasifikasi model saham yaitu ada yang pertama ada saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah sertifikat bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang umumnya berisi tentang hak dan kewajiban investor dalam pengelolaan bisnis. Kepemilikan sekaligus nama pemegang saham biasa tidak akan dinilai dan tercantum pada sertifikat pemegang saham. Jika laba perusahaan telah disetujui pada RUPS, nantinya para pemegang saham biasa akan memiliki hak dan memperoleh dividen. Namun, saat pembagian dividen, pemegang saham hanya memperoleh di saat pembayaran dividen. Pemegang saham preferen sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kedua ada saham preferen atau preferred stock, yakni surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas aset suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding dengan saham biasa. Saham preferen akan memberikan hak istimewa untuk siapa saja yang memilikinya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemegang saham preferen harus menerima dividen lebih awal. Mereka juga akan menerima dividen dengan jumlah yang tetap setiap tahun. Hal ini membedakan kepemilikan atas spesialisasi dari para pemegang saham biasa. Yang kedua ada modal disetor atau paid-in capital, merupakan modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan atau pembayaran untuk jumlah saham yang diambil dan dimiliki sebagai modal yang telah ditetapkan dari modal dasar perseroan. Selanjutnya yaitu ada tambahan modal disetor atau additional paid-in capital. Bagian ini dikenal dengan agiosahan, di mana akan menjumlahkan selisih yang terjadi pada setoran modal yang diterima oleh perusahaan yang memiliki harga saham yang jauh lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Harga yang tinggi ini terjadi di saat pihak ketiga menyetorkan dana kas ataupun aset non-kas dalam bentuk setoran modal. Tambahan modal yang disetor akan menyajikan laporan yang memiliki bentuk kelompok pos atas ekuitas. Pada saat penambahan mengacu pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemilik menambah penerimaan berupa setoran sebesar kas. Yang kedua, pemilik menambah setoran penerimaan yang bersumber dari aset non-kas yang dihitung berdasarkan nilai wajar. Pencatatan pos pada modal yang disetor di waktu tertentu meliputi beberapa poin, diantaranya yang pertama, kas yang diterima. Yang kedua, konversi besarnya utang menjadi modal. Dan yang ketiga, total nilai wajar aset non-kas yang didapat. Yang ketiga, ada saldo laba atau retained earnings, merupakan jumlah laba bersih perusahaan setelah dikurangi dividen yang ditahan oleh perusahaan. Dengan kata lain, keuntungan tersebut tidak akan dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, istilah lain dari saldo laba yaitu laba ditahan. Konteks ini memberi gambaran bahwa terdapat keuntungan yang didapat dari aktivitas ekuitas pemegang saham. Saldo laba ini merupakan akumulasi dari jumlah uang yang ada dalam perusahaan setelah kegiatan pembagian dividen kepada para pemegang saham. Hal ini akan digunakan untuk investasi kembali di masa depan sekaligus dapat digunakan dalam mengembangkan perusahaan lebih baik lagi. Bahkan saat situasi genting, bagi perusahaan jika terdapat saldo laba yang besar, pasti akan meningkatkan nilai perusahaan dan akan menarik para investor. Selanjutnya yaitu pengelolaan ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada penerbitan saham. Penerbitan saham merupakan proses di mana perusahaan menjual sebagian kepemilikannya kepada investor melalui pasar modal. Saham yang diterbitkan adalah instrumen ekuitas yang memberi pemiliknya hak atas sebagian kekayaan dan pendapatan perusahaan. Perusahaan sering menerbitkan saham untuk memperoleh modal tambahan guna pengembangan usaha. Melalui cara ini, perusahaan bisa mendapatkan dana dari investor eksternal tanpa menambah hutang. Ini menjadi alasan penerbitan saham sering dipilih sebagai alternatif dibanding dengan sumber lain seperti pinjaman atau obligasi. Yang kedua ada pembagian dividen, yakni keuntungan yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham juga bisa disebut dengan pembagian dividen.
yang akan terrealisasi setelah pengumuman laba perusahaan yang diselenggarakan dalam RUPS di akhir periode. Besarnya tergantung pada kebijakan perusahaan dan faktor-faktor seperti laba bersih, rencana pengembangan, dan kebutuhan dana. Inilah berbagai faktor yang memiliki pengaruh atas kebijakan pembagian dividen. Di antaranya yaitu profitabilitas atau return on asset atau ROA, yakni mengukur laba dari aset. Jika ROA tinggi berarti potensi dividen lebih besar. Yang kedua yaitu ada leverage atau current ratio, merupakan cara perusahaan untuk menilai dan mengukur dalam melunasi kewajiban jangka pendek mereka. Jika rasio tinggi, berarti kemungkinan membagi dividen meningkat. Yang ketiga, ada nilai perusahaan atau price earning ratio atau PER, merupakan perbandingan antara harga saham dengan laba per saham. Pengaruh pada dividen bervariasi tergantung kondisi pasar dan strategi perusahaan. Yang ketiga, ada pembelian kembali saham atau buyback atau treasury shares, yakni pembelian kembali saham merupakan strategi korporat di mana sebuah entitas bisnis membeli ulang saham-sahamnya yang telah beredar di kalangan publik. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyusutkan kuantitas saham yang beredar, yang berpotensi mengakibatkan peningkatan nilai saham perusahaan di bursa efek. Pelaksanaan pembelian kembali saham tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh perusahaan, mengingat adanya regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan. Secara umum, PT tidak dilarang membeli kembali sahamnya. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT mengatur pembelian kembali saham sebagai berikut. Selanjutnya yaitu aktivitas pendanaan. Pengertian aktivitas pendanaan atau financing activities merupakan sebuah metode yang dipakai oleh perusahaan dalam mendapatkan aset atau uang dalam membayar keseluruhan kebutuhan perusahaan. Terdapat dua elemen yang menjadi sumber pendanaan eksternal, yakni investor ekuitas, pemegang atau pemilik saham, dan juga kreditor. Selanjutnya yaitu strategi pendanaan. Menurut situs Solomon Consulting Group atau SCG, strategi pendanaan yang benar dimulai dengan menghitung sekaligus merencanakan sumber pendanaan yang strategis, di mana perusahaan akan menghitung seberapa besar modal perusahaan membutuhkan untuk proyek-proyek ke depannya. Strategi pendanaan yang baik juga harus memperkirakan aspek internal maupun aspek eksternal, yang diantaranya yaitu lingkungan persaingan usaha, tingkat bunga pinjaman yang berasal dari luar perusahaan, perputaran dalam modal kerja, margin laba, perputaran yang terjadi dalam akun hutang dan piutang, dan perputaran persediaan atau stok. Yang kedua, ada kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan merupakan sebuah keputusan yang dinilai penting karena akan mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Kebijakan ini berhubungan dengan struktur keuangan perusahaan dalam penggunaan hutang, ekuitas inti perusahaan sekaligus dalam pemeliharaan pendanaan perusahaan. Kebijakan pendanaan ini akan menganalisis segala kondisi sumber pendanaan sebuah perusahaan, entah itu dalam sisi hutang atau modal yang nantinya akan dialokasikan dalam mendorong aktivitas perusahaan. Kebijakan pendanaan juga akan merangkai prinsip sekaligus pedoman yang berisi aturan sebagaimana sebuah organisasi atau perusahaan mengelola sumber daya keuangan mereka yang nantinya akan mencapai tujuan tertentu. Nantinya, kebijakan manajemen akan menjadi sebuah tanggung jawab bagi seorang manajemen yang nantinya akan menentukan struktur modal perusahaan. Unsur kebijakan ini bisa dibilang penting bagi perusahaan karena perusahaan terbantu saat mengalami kesulitan dalam menentukan sekaligus menetapkan struktur modalnya melalui kebijakan pendanaan ini. Menurut Salama et al. Tahun 2019, kebijakan pendanaan memiliki proksi yang dapat dirumuskan dengan DER. DER merupakan rasio keuangan yang bisa memperbandingkan dari keseluruhan hutang sekaligus modal yang terdapat di sebuah perusahaan. DER dihitung dengan rumus di bawah ini.
yakni DR sama dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Yang ketiga, ada jenis-jenis pendanaan. Yang pertama yaitu pendanaan ekuitas dan pendanaan utang. Pendanaan ekuitas berarti perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan menjual saham, memberikan investor bagian kepemilikan, tidak ada kewajiban membayar bunga, dan dividen hanya dibagikan saat ada laba. Sedangkan pendanaan hutang melibatkan pinjaman dana yang harus dibayar kembali dengan bunga pada waktu tertentu. Pendanaan ini dapat berupa hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Yang kedua ada pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, yaitu laba yang ditahan dan depresiasi aktiva tetap. Penyajian dana sendiri bersumber dari keuntungan dan juga depresiasi aset. Perusahaan tidak perlu membayar bunga atau dividen tambahan karena berasal dari operasional mereka sendiri. Sedangkan pendanaan eksternal diperoleh dari sumber luar perusahaan, seperti pinjaman, utang, atau penerbitan saham, ekuitas. Dana diperoleh dari kreditur utang atau investor atau ekuitas. Pendanaan eksternal memungkinkan perusahaan memperoleh modal dalam jumlah besar, bahkan jika laba tidak mencukupi. Yang ketiga ada pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Perusahaan menggunakan pendanaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dalam waktu kurang dari setahun. Ini mencakup pembiayaan untuk persediaan, pembayaran hutang dagang, gaji karyawan, dan kebutuhan operasional lainnya. Tujuan utamanya adalah menjaga likuiditas perusahaan dan memastikan bisnis berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Sedangkan pendanaan jangka panjang berfokus pada investasi besar untuk pengembangan atau ekspansi perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pendanaan ini digunakan untuk pembelian aset tetap, pembangunan fasilitas baru, atau proyek jangka panjang lainnya. Perusahaan biasanya menggunakan kombinasi dari kedua jenis pendanaan ini untuk memastikan keseimbangan antara likuiditas dan pertumbuhan jangka panjang, serta untuk meminimalkan resiko sambil memaksimalkan peluang investasi. Yang keempat, ada analisis ekuitas pemegang saham. Yang pertama yaitu ada rasio keuangan terkait ekuitas. Poin ini merupakan salah satu bagian penting yang tidak bisa terlepas dari operasional perusahaan. Dengan ini, nantinya rasio keuangan akan menunjukkan secara detail dan membahas kondisi perusahaannya. Dengan kata lain, rasio keuangan akan mencakup aktivitas yang membandingkan beberapa angka di dalam laporan keuangan dan membaginya. Nah, indikator dalam rasio keuangan ini akan menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari memperbandingkan angka-angka tadi, sang analisis akan mengetahui kondisi kesehatan perusahaan yang dia analisis. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini bisa saja disebut dengan rasio lancar. Rasio lancar akan mewakili perusahaan sebagai bagian dari pemberitahuan kemampuan sekaligus pemenuhan tanggung jawab untuk kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Rasio ini akan menghitung kewajiban yang telah jatuh tempo. Kewajiban jatuh tempo ini antara lain adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan atas aset eksternal atau pihak internal perusahaan. Terdapat beberapa unsur di dalamnya, meliputi yang A yaitu ada rasio lancar, adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang telah jatuh tempo dalam 1 tahun. Rumusnya yaitu ada aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang B yaitu ada quick ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Rumusnya yaitu ada aset lancar dikurangi persediaan dan dibagi dengan kewajiban lancar. Yang C yaitu ada cash ratio, adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Cash ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar atau hutang jangka pendek dengan menggunakan total kas dan setara kas yang dimilikinya.
Rumusnya yaitu kas setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yakni merupakan acuan dalam pengukuran sejauh mana aktiva perusahaan dihitung berdasarkan pembiayaan yang bersumber dari hutang. Nantinya akan digunakan oleh perusahaan dalam membiayai seluruh kegiatan usahanya, jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Berikut jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang A yaitu ada debt to total asset. Ini merupakan ukuran yang membantu pemangku kepentingan membandingkan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dengan asetnya. Untuk cara perhitungannya yaitu bisa membagi total hutang perusahaan dengan total asetnya. Yang B ada debt to equity ratio, merupakan alat untuk menganalisis laporan keuangan yang menunjukkan seberapa besar jaminan yang diberikan perusahaan kepada kreditur. Cara menghitungnya adalah dengan membagi total hutang perusahaan dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas yang dimiliki perusahaan saat menggunakan hartanya guna menjalankan operasional perusahaan. Rasio ini akan mengukur tingkat efisiensi yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Terdapat penggolongan jenis yang dipakai untuk menjadi alat dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau hartanya. Di antaranya yaitu ada A. Perputaran persediaan. Perputaran persediaan berguna dalam mengukur berapa banyak dana yang disimpan dalam persediaan di sebuah perusahaan. Yang B ada perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap membantu menilai serta mengukur dana yang ditanam di dalam aktiva tetap sebagaimana dana tersebut berputar dalam satu periode. Yang C ada perputaran keseluruhan aset. Perputaran keseluruhan aset nantinya akan mengukur perputaran semua aktiva milik perusahaan sekaligus mengukur jumlah penjualan dalam hitungan rupiah. Dan yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualannya. Berikut ini adalah jenis-jenis dari rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu ada margin keuntungan bersih. Margin keuntungan bersih mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Cara menghitungnya dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua yaitu ada return of asset atau ROA, yakni menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dari aset yang dimilikinya. Untuk menghitungnya dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. Yang ketiga ada return on equity atau ROE, yakni mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba setelah pajak berdasarkan modal sendiri. Perhitungannya dilakukan dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total modal sendiri yang dimiliki perusahaan, memberikan petunjuk yang akan menilai kemampuan yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada dampak ekuitas terhadap kinerja perusahaan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kegiatan suatu bisnis dibayar dengan menggunakan ekuitas atau kewajiban. Ekuitas adalah klaim pemilik atas semua aset perusahaan. Karena masalah ekuitas mencakup banyak aspek, masalah ekuitas dalam perusahaan adalah masalah yang tidak akan pernah berakhir. Aspek non-keuangan dan keuangan perusahaan dapat digunakan untuk menilai kinerjanya. Laporan keuangan yang dianalisis dan diukur dapat memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan. Menurut Agnes Sawir, tahun 2015 halaman 36, penilaian kinerja keuangan sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Karena dengan adanya penilaian kinerja keuangan, maka perusahaan atau organisasi akan mengetahui apakah hasil-hasil yang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan menjaga keseimbangan yang baik antara ekuitas dan kewajiban, perusahaan akan meningkatkan stabilitas, fleksibilitas, dan potensi pertumbuhan di pasar yang kompetitif.
Baik, sekian video mengenai materi aktivitas pendanaan lanjutan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya Siti Nurhalimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.